Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idwan Majid. Saya dari kelas MJ 303. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah pendidikan agama tentang cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama. Bab 1, pendahuluan. Di latar belakangi, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya yang sangat kaya. Namun, di sisi lain, keragaman ini juga menimbulkan tantangan tersendiri berupa problematika umat beragama, seperti konflik agama, intoleransi, diskriminasi, dan juga penyalahgunaan agama untuk kepentingan tertentu. Problematika ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, penyebaran informasi yang keliru, hingga pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan prinsip keagamaan lokal. Konflik yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pembangunan dan serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa saja problema yang sering dihadapi oleh umat beragama di Indonesia. Lalu B, apa faktor-faktor penyebab munculnya problematika umat beragama? C, bagaimana cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama? D, apa peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman agama? Lalu E, apa saja contoh dinamika konflik dalam agama? F, penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama? G, bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama? H, apa contoh formulasi harmonisasi antar umat beragama? I, adakah contoh kasus konflik agama di Indonesia? J, bagaimana peranan Komnas HAM dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama? Lalu K, apa saja upaya mengatasi konflik antar umat beragama? Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, pentingnya dialog antar agama, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Lalu yang ketiga, peran aktif pemerintah dan tokoh agama. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat. 5, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Dan yang keenam, penyelesaian konflik secara damai. Bab 2 yaitu pembahasan identifikasi problematika umat beragama di Indonesia. A, ada konflik antar umat beragama. B, intoleransi dan diskriminasi. C, lalu adanya radikalisme dan ekstremisme. Lalu D, penyalahgunaan agama dan kepentingan politik. E, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama. Lalu F, pengaruh globalisasi. Lalu ada juga faktor-faktor penyebab munculnya problematika umat beragama. Salah satunya, kurangnya pendidikan agama yang moderat, miskomunikasi antar umat beragama, ketimpangan sosial dan ekonomi, penyebaran informasi yang salah atau hoax, kurangnya penegakan hukum yang tegas, lalu pengaruh ideologi radikal, serta yang terakhir minimnya dialog antar agama satu sama lain. Dan cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama melalui pendidikan modernisasi agama, dialog antar umat beragama, penguatan peran tokoh agama satu sama lain, pemanfaatan media untuk kampanye toleransi, penegakan hukum terhadap pelanggaran toleransi, serta peningkatan kesadaran sosial satu sama lain. Contoh kasus nyata, kasus konflik pembangunan rumah ibadah di Jawa Barat. Konflik ini berhasil diselesaikan melalui mediasi antar pihak-pihak terkait, melibatkan tokoh agama dan juga pemerintah daerah. Lalu, program perdamaian di Maluku setelah konflik horizontal di tahun 1999 sampai tahun 2022. Berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan terhadap dialog lintas agama yang difasilitasi oleh lembaga nasional dan internasional. Lalu adanya kampanye toleransi di media sosial. Kampanye ini
Indonesia Tanpa Kebencian berhasil mengedukasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap berita hoax yang memicu konflik. Lalu pemeran pemerintah, tokoh agama dan juga masyarakat dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman agama. Lalu kita bahas pertama yaitu pemeran pemerintah. Ya. Yang pertama itu pembuatan kebijakan inklusif, yang kedua itu mengadakan dialog antar agama, dan yang ketiga itu penegakan hukum yang tegas. Contoh nyata pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan hak untuk setiap warga negara beragama untuk mengidentifikasi dirinya sesuai agama yang diyakininya dalam KTP. Lalu peran tokoh agama. Yang pertama itu memberikan teladan dalam toleransi. Lalu yang kedua menjaga pesan agama yang mengedepankan perdamaian. Lalu yang ketiga mendamaikan perbedaan. Contoh nyata pada tahun 1998, ketika terjadi kerusuhan sosial, banyak tokoh agama yang turun tangan untuk meredakan ketegangan antar umat beragama dan mendorong perdamaian. Lalu peran masyarakat. Yang pertama itu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama. Lalu yang ketiga menghindari sikap intoleran. Contoh nyata di banyak tempat masyarakat Indonesia sering mengadakan acara gotong royong yang melibatkan berbagai kelompok beragama seperti membersihkan tempat ibadah bersama. Dinamika konflik dalam agama. Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai dari konflik suku sampai terjadi dalam waktu cukup lama seperti konflik antar Islam dengan Kristen yang dikenal sebagai Perang Salib. Perang Salib yang merupakan perang terbesar dalam sejarah umat Islam dan Kristen. Kebencian kedua pemeluk agama ini belakangan sering berakar pada peristiwa sejarah masa lalu. Penyebab timbulnya kekerasan diskriminasi antar umat beragama. Yang itu pertama, perbedaannya doktrin, perbedaan suku dan ras, perbedaan kebudayaan, masalah mayoritas dan minoritas, klaim kebenaran truth and claim, doktrin jihad menyimpang dari makna yang sebenarnya. Contoh tindakan diskriminasi agama yaitu menjauhi teman yang keagamannya dan ibadahnya beda. Lalu membatasi kegiatan keagamaan dan memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. Lalu melarang penggunaan simbol atau identitas agamanya. Dan yang terakhir melakukan penistaan terhadap suatu agama. Fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan diskriminasi antar umat beragama. Fungsi pemerintah dan masyarakat harus mampu menyelesaikan intoleransi antar umat beragama, di mana pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang terjadi menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat dalam sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Sangat jelas peran Pancasila dalam HAM. Formulasi harmonisasi antar umat beragama. Yang pertama, dasar-dasar harmonisasi, penghormatan terhadap keberagamaan, nilai-nilai universal, dan juga kesadaran kolektif. Lalu, prinsip-prinsip harmonisasi, toleransi, dialog beragama, keadilan dan kesetaraan, lalu gotong royong, membersihkan tempat ibadah satu sama lain. Dan yang ketiga, strategi mencapai harmonisasi melalui pendidikan multikultural, mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman agama, toleransi ke dalam kurikulum sekolah sehingga generasi muda memahami pentingnya penghormatan perbedaan. Lalu kegiatan lintas agama, mengadakan acara bersama seperti diskusi, seminar, ataupun kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama. Lalu peran media, menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan toleransi, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian maupun berita palsu. Lalu, peran pemerintah dan tokoh agama, membentuk forum lintas agama yang memfasilitasi dialog dan juga kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah secara damai. Dan langkah-langkah implementasi yang pertama itu identifikasi kebutuhan lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan penegakan hukum, dan juga monitoring dan evaluasi. Contoh nyata harmonisasi terjadi pada Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Lembaga di Indonesia mempertemukan tokoh-tokoh agama yang berdialog dan mencari solusi atas konflik yang berpotensi terjadi.
Lalu kegiatan lintas agama seperti gotong royong, ya, membangun fasilitas umum yang melibatkan berbagai komunitas agama, perayaan bersama hari besar agama. Umat agama yang saling berbeda menghormati pada momen-momen khusus, misalnya saat Idul Fitri, Natal, atau Waisak. Lalu selanjutnya beberapa kasus konflik agama di Indonesia. Yang pertama adanya konflik Ambon pada 1999 sampai tahun 2022, kerusuhan Poso 1998 sampai tahun 2021. Lalu konflik Ahmadiyah, pembakaran gereja di Singkil, Aceh tahun 2015. Konflik Tolikara, Papua 2015, dan yang terakhir penyerangan terhadap jamaah Syiah di Sampang, Madura 2012. Pelajaran dari kasus-kasus konflik tersebut yaitu pentingnya dialog. Konflik sering terjadi akibatnya kurang komunikasi dan pemahaman antara kelompok agama, dan lalu pemeran pemerintah. Ya, pemerintah harus lebih aktif dalam mencegah konflik melalui kebijakan-kebijakan yang adil dan edukasi toleransi. Lalu pemberdayaan tokoh agama dan masyarakat. Tokoh agama masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai jembatan perdamaian. Peran Komnas HAM dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Yang pertama itu mendokumentasi dan menginvestigasi pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kebijakan, mediasi dan penyelesaian konflik, advokasi dan pelindungan hak-hak korban, pendidikan dan penyuluhan HAM, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah, mendorong akuntabilitas pelaku kekerasan. Lalu dampak positif dari peran Komnas HAM, adanya masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya toleransi dan juga penghormatan terhadap keberagamaan. Lalu menekankan kekerasan, ya, antara umat beragama, menguatkan rekonsiliasi. Lalu yang terakhir kita mencapai bab ketiga, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pentingnya kerukunan antara umat beragama dan memahami bagaimana kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk terciptanya perdamaian dan kesejahteraan tanpa adanya konflik dan problematika umat beragama. Aspek yang memicu konflik beragama sangat banyak, yakni meliputi adanya prasangka adanya, ya, kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, ya, baik internal maupun beragama maupun antar umat beragama. Tidak hanya itu, ya, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama lain, sehingga mudah untuk diombang-ambingkan oleh isu yang berkembang dan maupun berita yang hoax. Harapan dari penulis, ya, penulis maupun pembaca bisa lebih memahami cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.